Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Jurnal Horor. Untuk cerita kali ini berjudul Pendakian Horor di Gunung Siwa. Dimas adalah salah satu teman baik saya yang suka hiking atau mendaki gunung. Ia adalah seorang pria bertubuh sangat kurus dan agak tinggi. Waktu itu ia masih berumur 33 tahun. Dimas ini gemar mengkoleksi alat-alat mendaki gunung, senter, dan pisau lipat yang berharga cukup mahal. Pagi itu sekitar jam 4 pagi, Dimas bersama keempat temannya memakai mobil jeep berangkat dari kota asal mereka di Surabaya menuju Gunung Siwa yang berada di antara Kabupaten Malang dan Lumajang di Provinsi Jawa Timur. Beberapa jam kemudian, mereka telah sampai di kaki Gunung Siwa. Mereka meninggalkan mobil jeep mereka di pos pendakian awal yang ada di sana. Dimas dan teman-temannya mulai bersiap-siap untuk mendaki Gunung Siwa ini. Perbekalan sudah siap, peralatan pendakian sudah siap, dan tenda yang masih dalam kondisi belum terpasang juga sudah mereka bawa. Mereka pun mulai berjalan mendaki gunung yang tinggi ini. Hari sudah mulai sore. Mereka sudah mendaki selama beberapa jam. Hujan rintik-rintik tiba-tiba turun. Dimas dan teman-temannya memutuskan untuk beristirahat dulu di bawah pohon-pohon besar, sambil menyantap bekal mereka dan menunggu hujan berhenti. Mereka semua duduk di bawah pohon-pohon besar dan di dekat tebing yang terjal. Langit berwarna sangat gelap dan udara menjadi sangat dingin. Mereka berempat menyantap bekal mereka sambil bersenda gurau. Dimas tiba-tiba menghentikan gurauannya. Ia mendengar sayup-sayup suara tangisan dan teriakan perempuan meminta tolong dari arah bagian bawah tebing. Bulu kuduknya mendadak berdiri tegak. Dimas berjalan turun ke arah tebing dan berusaha mendekati asal suara teriakan perempuan itu berada. Ia melangkah dan melangkah. Pikirannya serasa kosong seperti terhipnotis. Ia melangkah terus ke bawah dan menuju ujung tebing. Tiba-tiba ada yang memegang bahunya dari belakang. Pikirannya kembali dan ia menoleh ke belakang. Salah satu temannya, anggap saja namanya Agus, memegang bahunya dan menariknya sehingga jatuh terjerembab. Agus langsung bertanya kepadanya, "Mas, kamu kenapa? Kok jalan ke sana? Hampir sedikit kamu jatuh ke jurang itu loh tadi. Satu langkah lagi, langsung tewas kamu." Dimas terlihat bingung dan tidak bisa menjawab pertanyaan Agus. Salah satu teman Dimas yang lain, anggap saja namanya Yono, ikut menghampiri Agus dan bertanya kepadanya, kenapa kok Dimas berjalan menuju tebing terjal tadi? Akhirnya, setelah pikirannya benar-benar sudah kembali, Dimas bercerita bahwa tadi ia mendengar suara perempuan yang menangis dan berteriak minta tolong dari arah bagian bawah tebing. Agus dan Yono terdiam. Dimas merasa heran. Ia bertanya kepada mereka berdua, kenapa kok mereka hanya terdiam saja? Agus dan Yono saling melihat wajah mereka satu sama lain dengan ekspresi wajah yang ragu-ragu. Lalu Agus akhirnya bercerita kepada Dimas bahwa dulu sekitar 10 tahun yang lalu ada perempuan yang jatuh ke dalam jurang di dekat tebing ini. Mayatnya ditemukan beberapa hari kemudian oleh tim SAR dalam kondisi yang mengerikan. Bola matanya hilang, tulangnya patah semua, pakaiannya tercabik-cabik, dan organ tubuhnya banyak yang hilang dari bagian dalam tubuhnya. Sejak itu, menurut cerita orang-orang yang pernah mendaki Gunung Siwa ini, seringkali ada suara perempuan yang meminta tolong dari arah jurang di dekat tebing ini. Suara perempuan itu akan membuat orang yang bisa mendengarnya merasa tidak sadar, dan pada akhirnya orang itu akan melompat ke dalam jurang.
Sudah ada puluhan korban dari suara perempuan misterius itu. Dimas hanya terpaku mendengarkan cerita Agus. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu agar channel ini bisa lebih berkembang. Dan jangan lupa untuk menyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita menarik lainnya. Hujan rintik-rintik akhirnya berhenti 1 jam kemudian. Dimas, Agus, dan Yono memutuskan untuk melanjutkan pendakian mereka. Namun mereka tidak bisa menemukan teman mereka yang sebelumnya sedang duduk di bawah pohon besar di sebelah kiri mereka, yang anggap saja bernama Ruslan. Mereka mulai menyadari bahwa sejak peristiwa Dimas hampir jatuh ke dalam jurang tadi, mereka tidak melihat Ruslan di dekat mereka. Mereka segera mencoba mencari Ruslan di sekitar tempat mereka beristirahat. Hari sudah mulai gelap. Mereka mencoba menghubungi radio HT Ruslan terus-menerus. Tidak ada jawaban dari Ruslan. Ruslan tidak terlihat batang hidungnya di mana-mana. Agus mencoba melongokkan kepalanya ke arah bagian bawah tebing. Ia menyinari bagian bawah tebing itu menggunakan senternya. Siapa tahu Ruslan jatuh ke bawah tebing. Tidak terlihat ada tubuh manusia di bagian bawah tebing. Setelah mencari-cari selama beberapa menit, akhirnya mereka menyimpulkan bahwa mungkin si Ruslan ini sudah meneruskan pendakiannya sendiri. Ruslan ini memang orangnya pendiam dan sedikit egois. Setiap kali mereka berempat mendaki gunung, Ruslan selalu meninggalkan mereka bertiga dan berjalan paling cepat. Jadi, lazim jika mereka bertiga berkesimpulan bahwa Ruslan telah meneruskan pendakian sendiri. Mereka bertiga melanjutkan pendakian mereka. Semakin tinggi pendakian mereka, udara semakin terasa tipis dan dingin. Sudah sekitar jam 5:30 sore dan tubuh mereka mulai merasa lelah. Dan kelihatannya mereka mulai tersesat. Mereka serasa memutari bagian gunung yang sama terus. Tidak terlihat ada pos pendakian satupun dari tadi. Mereka mencoba menghubungi radio HT Ruslan dan radio HT salah satu pengawas pos pendakian. Namun karena sebab yang misterius, radio HT mereka bertiga sama-sama tidak berfungsi. Hanya ada suara statis terdengar dari radio HT mereka. Rasa takut dan khawatir mulai menyelimuti hati mereka bertiga. Agus dan Yono terlihat panik. Tiba-tiba Dimas melihat ada seorang bapak-bapak memakai baju berwarna putih dan topi petani, berdiri sekitar 20 meter dari tempat mereka berada. Dimas segera menghampiri bapak-bapak itu dan menanyakan memakai bahasa Jawa. Mereka harus lewat mana untuk bisa mencapai pos pendakian berikutnya. Ia menunjukkan peta gunung itu kepada bapak-bapak ini. Bapak itu menjawab dengan suara yang lemah dan bahasa Jawa yang terdengar sangat kuno, bahwa mereka harus mendaki menuju ke arah utara gunung ini. Dimas tidak sempat melihat wajah dari bapak-bapak ini. Ia segera mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak ini dan berlari kembali ke tempat Agus dan Yono berada. Dimas menceritakan kepada kedua temannya mengenai saran dari bapak-bapak yang tadi. Agus dan Yono terlihat bingung. Mereka dari sejak tadi tidak melihat ada bapak-bapak di sana. Dimas terlihat kaget. Mereka memberitahu Dimas bahwa mereka hanya melihat Dimas sendirian di sana tadi, sambil mengamati peta gunung ini. Dimas tetap bersikeras bahwa ia tadi bertemu dengan bapak-bapak di sana. Akhirnya mereka bertiga sepakat menuruti saran bapak-bapak tadi untuk mendaki ke arah utara Gunung Siwa ini. Mereka mendaki selama beberapa menit. Kaki mereka mulai terasa linu. Tiba-tiba mereka bertiga melihat Ruslan sedang berdiri sekitar 100 meter dari tempat mereka berada. Mereka bertiga memanggil-manggil nama Ruslan.
Ruslan tidak menoleh dan tidak menggubris panggilan mereka. Dimas memegang bahu Ruslan dari belakang. Bahunya terasa sangat keras. Akhirnya Ruslan menoleh ke arah Dimas. Dimas tidak bisa melihat wajah Ruslan. Tudung jaketnya menutupi wajahnya. Kepala Ruslan juga terus menunduk. Tubuhnya terlihat berdiri kaku. Agus dan Yono heran melihat gerak-gerik dan perilaku Ruslan. Tiba-tiba Ruslan mengeluarkan suara dari mulutnya. Suaranya terdengar dingin dan aneh. "Ikutilah aku ke atas." Mereka bertiga seperti terhipnotis. Tanpa pikir panjang langsung mengikuti Ruslan mendaki ke atas. Selama beberapa jam, mereka bertiga mengikuti Ruslan mendaki di depan mereka. Tubuh mereka terasa bergerak di luar kesadaran mereka. Rasa lelah dan ngilu di kaki mereka pun mendadak menghilang. Dan mereka juga tidak merasa lapar. Terdengar suara lantunan musik tradisional Jawa yang tambah lama tambah keras. Mereka terasa mendaki ke atas ke arah lantunan musik tradisional Jawa itu terdengar. Tiba-tiba handphone Dimas yang bernada dering azan maghrib berbunyi beberapa kali. Dimas seperti terbangun dari mimpi dan segera mengambil handphonenya dari dalam celana kargonya. Handphonenya mati, baterainya kelihatannya habis. Lambat laun, Dimas mulai mendapatkan kesadaran penuh di dalam otaknya. Ini kayaknya tidak beres. Dari tadi nggak sampai-sampai ke pos pendakian berikutnya. Ia melihat jam di tangannya. Mati. Aneh sekali, pikirnya dalam hati. Dimas segera memanggil nama Agus dan Yono sambil menarik bahu kedua temannya yang sedang mendaki di depannya itu. Agus dan Yono langsung tersentak ke belakang. Mereka juga seperti tersadar dari mimpi. Sosok Ruslan di depan mereka menghilang. Gelap sekali jalan di depan mereka. Mereka bertiga baru menyadari bahwa selama ini mereka mendaki di jalan yang gelap dan tanpa menggunakan senter. Dimas menyalakan senternya dan melihat bahwa posisi mereka bertiga ada di dekat pinggiran tebing. Jika saja tadi mereka bertiga melangkah terus sekitar 5 langkah ke depan, mereka bertiga pasti sudah jatuh ke dalam jurang. Dimas dan kedua temannya itu langsung terduduk lemas. Perut mereka benar-benar lapar dan tubuh mereka terasa sangat lelah. Seperti sudah berjalan berhari-hari dan tanpa makan. Tiba-tiba radio HT Dimas berbunyi. "Dimas! Dimas! Masuk!" Itu adalah suara Ruslan. Yono langsung merebut radio HT Dimas. "Ruslan! Di mana kamu? Kok menghilang langsung?" Ruslan menjawab. "Menghilang? Menghilang bagaimana? Kalian bertiga yang menghilang. Di mana kamu sekarang, Yon?" Agus merebut radio HT itu dari tangan Yono. "Lan, jangan bercanda kamu. Kita tadi mengikuti kamu. Sekarang kita sudah di dekatnya jurang. Sialan kamu, Lan." Tidak terdengar jawaban apa-apa dari Ruslan. Agus memanggil-manggil Ruslan di radio HT itu. "Halo? Halo Ruslan, ganti." Terdengar suara radio statik dan kemudian Ruslan menjawab. "Kamu tahu, Gus, kalian bertiga sudah menghilang 3 hari. Semua orang di sini mencari kalian bertiga. Sekarang di mana posisimu? Cepatlah kasih tahu aku." Mereka bertiga hanya tertegun dan tidak bisa mengeluarkan suara apa-apa dari mulut mereka. Tiba-tiba terlihat ada sinar senter yang menyinari mereka bertiga dari arah belakang mereka. Beberapa orang muncul di balik pohon-pohon besar di belakang mereka. Ternyata mereka adalah tim SAR gunung ini. Dimas, Agus, dan Yono yang tubuhnya sudah sangat lemas langsung dibopong tim SAR menuju ke bawah gunung. Beberapa jam kemudian, mereka bertiga sudah beristirahat di pos pendakian di kaki Gunung Siwa ini. Mereka bertiga menyantap pop mie hangat. Tubuh mereka masih gemetar kedinginan dan ketakutan. Ruslan yang terlihat kaget dan heran melihat mereka bertiga.
akhirnya bercerita bahwa ketika Dimas hampir jatuh ke bawah tebing tadi, Ruslan melihat Agus dan Yono menolong Dimas. Namun ketika Ruslan mendekati mereka bertiga, tiba-tiba Ruslan seperti ada yang memukul bagian kepalanya dari arah belakang. Ia tidak sadarkan diri selama beberapa jam, dan ketika ia sadar, ia mendapati dirinya berbaring di semak-semak dan tidak melihat mereka bertiga lagi. Ruslan mengira bahwa mereka bertiga telah meninggalkan dirinya dan mendaki turun ke pos pendakian yang paling bawah. Ruslan yang kepalanya masih pusing akhirnya memutuskan untuk berjalan menuruni gunung menuju ke pos pendakian yang paling bawah. Di pos paling bawah, ia tidak menemukan mereka bertiga. Maka ia langsung melaporkan ke pos penjaga pendakian Gunung Siwa ini. Dan mereka mengontak tim SAR gunung ini untuk mencari mereka bertiga. Seluruh radio HT dan handphone mereka bertiga tidak bisa dihubungi selama 3 hari ini. Hanya 1 kali saja Ruslan berhasil menghubungi handphone Dimas, namun langsung terputus setelah 3 kali nada sambung terdengar. Dibutuhkan total waktu 3 hari untuk mereka semua berhasil menemukan Dimas, Agus, dan Yono. Dimas, Agus, dan Yono tertegun mendengar cerita Ruslan. Salah satu dari tim SAR yang sedang berada di sana memberitahu mereka berempat bahwa Gunung Siwa ini terkenal sangat angker dan sudah menelan banyak jiwa sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Mungkin malah sejak beratus-ratus tahun yang lalu. Ia menyarankan bahwa lain kali jika mereka berempat ingin mendaki gunung, dimanapun gunung itu berada, mereka harus membawa garam dan merica di dalam tas ransel mereka. Ini untuk mencegah makhluk-makhluk gaib mengganggu perjalanan pendakian mereka. Percaya atau tidak, itu sudah menjadi tradisi dan pengetahuan umum para pendaki gunung. Mereka berempat hanya mendengarkan saran dari salah satu anggota tim SAR itu, tanpa mengeluarkan suara apapun, sambil mengangguk-anggukkan kepala mereka. Sejak saat itu, mereka berempat tidak pernah mendaki Gunung Siwa lagi. Dan mereka selalu membawa garam dan merica di dalam ransel setiap kali mereka mendaki gunung. Namun, ada saja hal-hal yang aneh yang terjadi setiap kali mereka mendaki gunung. Tapi, tidak ada yang seaneh dan seseram yang pernah mereka alami ketika mendaki Gunung Siwa ini. Oke teman-teman, sekian untuk cerita horor kali ini. Untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dan like channel ini. Serta nantikan cerita-cerita horor menarik selanjutnya di channel Jurnal Horor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.